Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, kita insyaallah akan lanjutkan kembali pagi hari ini pembahasan kita membaca kitab At-Tuhfah al-Usabiyah fi Tashil Matni al-Ajurumiyah, sebuah kitab yang berisi penjelasan atas matan Jurumiyah dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Sabit al-Usabi hafizallahu taala. Baik, insyaallah pagi hari ini kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu tentang isim-isim apa saja yang dinasab. Sebelumnya kita telah mengetahui isim-isim apa saja yang dirofa atau kedudukan yang beri'rab rofa. Sekarang kita akan masuk kedudukan kata yang beri'rab nasab. Nah, qala al-musannifu al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, telah berkata Imam Ibn Ajurum di dalam matan, al-mansubatu khamsata asyara. Berarti total jumlah isim yang dinasab berjumlah 15. Wahia, dan dia diantaranya adalah maf'ul bih. Nah, kata yang berkedudukan sebagai maf'ul bih maka dia dinasab. Ya. Terkait tanda nasabnya nanti tergantung dari tempat-tempatnya. Kalau mufrad ya dia dengan fathah. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada bab alamatul i'rab, ya, tanda-tanda i'rab. Kemudian masdar. Ya, masdar di sini nanti disebut sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah. Kemudian ada zorfuz zaman dan zorful makan. Ya. Zorfuz zaman contohnya adalah al-yauma. Sering kita lihat dia dibaca fathah akhirannya. Dia mansub. Ya, dia dinasab karena dia adalah zarfuz zaman, dikenal dengan istilah maf'ul fih. Nanti istilahnya itu maf'ul fih. Begitu pula zorof makan. Zorof makan kita kenal ada ba'da, tapi nanti dia bisa menjadi ba'du. Nah, ntar kita akan jelaskan. Kemudian di antara zorful makan ada khalfa di belakang, waro'a, kemudian amama di depan, begitu. Kemudian hal, kata yang berkedudukan sebagai hal, dia menunjukkan suatu keadaan. Baik itu keadaan si pelaku, yakni fa'il, atau keadaan si maf'ul, yakni si objek. Itu bisa. Dan dia harus nasab. Dan nanti ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian tamyiz. Tamyiz ini pembeda. Gitu. Jikalau ada kalimat yang masih samar untuk difahami, maka perlu didatangkan tamyiz di sana. Gitu. Contohnya, ana aksaru minka. Saya lebih banyak darimu. Kalimat ini masih samar, bisa menimbulkan persepsi ganda atau multitafsir. Apa yang lebih banyak darimu? Apa yang kamu punya lebih banyak darinya? Nah, kita datangkan apa yang lebih banyak. Misalkan malan. Nah, malan disitulah yang menjadi tamyiz. Maka dia dinasab. Dan diantaranya pun harus nakirah. Nah, ya. Ana aktsaru minka malan. Ya, saya lebih banyak darimu. Apanya? Tamyiznya datang langsung. Malan, hartanya. Gitu. Baik. Berikutnya mustasna.
Nah, mustasna ini adalah pengecualian. Dan di dalam bab mansubat, yaitu isim-isim yang dinasab yang saat ini sedang akan kita bahas, pembahasan mustasna inilah yang membutuhkan ya beberapa waktu nantinya. Karena pembagiannya ini memiliki konsep tersendiri. Apa itu mustasna? Pengecualian. Ya. Dia membahas tentang apa? Isim yang terletak setelah illa. Ya. Isim yang terletak setelah illa. Itu bahasan mustasna. Dan nanti juga beberapa saudaranya illa seperti ghair, bagaimana konsep dan hukumnya dibahas di sana. Kemudian ismula. Ismula di sini la-nya la nafiyah lil jins. La yang menafikan seluruh jenis. Seperti contohnya di kalimat tauhid, la ilaha. Maka la yang pertama itu adalah la nafiyah. Tidak ada sesembahan apapun itu. Jadi menafikan seluruh jenis sesembahan. Ya, bukan hanya la nafiyah biasa. Kalau la nafiyah biasa dia hanya menafikan isim pada saat itu, bukan seluruh isim jenisnya. Tapi kalau la nafiyah lil jins menafikan seluruh jenisnya. Seperti itu. Misalkan ya di dalam satu rumah tidak ada laki-laki, satu pun laki-laki. Bisa kita katakan la rajula fil baiti, la rajula fid dari. Begitu. Kemudian munada. Munada ini adalah isim yang terletak setelah ya nida. Ya nida ini adalah perangkat untuk memanggil orang. Artinya wahai. Dan mungkin kalau kita belajar durusul lughah atau belajar dari buku-buku bahasa Arab yang ditulis oleh ya orang-orang Indonesia, ya ustaz-ustaz kita, nah mereka terkadang hanya menampilkan huruf ya saja sebagai huruf nida, padahal huruf nida nanti bukan hanya ya, nanti ada banyak. Dan juga ada konsep-konsepnya terkait munada, yakni isim yang terletak setelah huruf nida tersebut. Kemudian al-maf'ul min ajlih. Naam, maf'ul min ajlih atau maf'ul li ajlih, lah bahasa nggak apa-apa penyebutan seperti itu. Yakni maf'ul yang didatangkan untuk menunjukkan apa? Sebab. Ya. Contoh misalkan di awal-awal dari kita belajar kitab ini, Tuhfatul Wusabiyah. Nah, kita masuk kepada bab yang pertama kali itu adalah bab tentang kalam, ya, bab tentang kalam. Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi ketika menjelaskan di situ kan sebelumnya Al-Imam Ibnu Jurum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, langsung Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi menjelaskan bada al-musannifu rahimahullah taala bil basmalati alal qawli bi annaha min kalamihi iktidaan. Nah, iktidaan yang nakirah dibaca nasab itulah sebagai maf'ul li ajlih. Ya, dia berfungsi untuk menyatakan sebab kenapa musannif itu memulai dengan basmalah. Ya, ternyata dalam rangka mencontoh bil kitabil aziz wa ta'asyan dan juga meneladani Nabi Muhammad fi mukatabatihi wa murasalatihi. Itu contoh maf'ul ajli. Kemudian maf'ul ma'ah nanti dia diperantarai atau ditengahi oleh wawu, dan wawu di sana bukanlah wawu atof, bukanlah wawu qasam begitu. Bukanlah wawu hal melainkan wawu ma'iyah nantinya. Begitu. Kemudian khobar kana dan saudarinya kita udah belajar ini sebelumnya ya kan. Kemudian isim ina, nah isim inna dan saudarinya dia nasab ya kan. Innallaha ghafurur rahim. Allah di fathah karena dia nasab menjadi isimnya inna. Begitu. At-tabi lil mansub sudah ya. Dan dia ada 4. Naat, atof, taukid dan badal.
Taib, kita masuk ke perkataan pensyarah di sini. Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizahullah taala mengatakan, ya, qad taqaddamat. Nah, ya. Taqaddamat mansubatul af'ali. Sungguh taqaddamat telah berlalu pembahasan fiil-fiil yang dinasab fi babi pada bab nawasibil mudhari'. Makanya tidak dibahas ya. Fiil yang dinasab nggak dibahas di mansubat di sini, maka oleh sebab itu judul besarnya kan adalah mansubatul asma, isim-isim yang dinasab, berarti mengeluarkan fiil dan huruf. Hanya isim saja yang dibahas, isim-isim yang dinasab. Wa amma mansubatul asma, dan adapun mansubatul asma, isim-isim yang dinasab, faqad zakaral musannifu. Maka sungguh telah disebutkan oleh musannif. Siapa musannif di sini? Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah. Jumlahnya annaha khamsata asyara. Khamsata asyara ya, bukan khamsatu. Bilangan belasan, dia langsung mabni di atas fathah. Mansuban. Nah, ini juga jadi tamis nih. Mansuban, dia jadi tamis nih. Begitu. Datang setelah bilangan adat. Awaluha, yang pertama adalah al-maf'ulu bih. Contohnya darabtu Zaidan. Siapa yang bisa mengi'rab kalimat darabtu Zaidan? Kita udah belajar mengi'rab darabtu ini bagaimana. Darabtu, daraba, fi'lun, madin, mabniun, alas, sukun. Ya. Litisalihi, karena bersambungnya dia bi ta'il fa'ili, dengan tak fa'il, atau bidhamiril mutaharrik, atau dengan domir mutaharrik. Wata'u, ta yang di sini berharokat dhammah, at-ta'u domirun muttasilun, ya, mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Gampang. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Gitu. Nah, kita pemula awal-awal harus bisa mengi'rab seperti itu, mengi'rab kata. Nanti kalau mau dilanjutkan langsung mengi'rab kalimatnya nih. Wal jumlatu darabtu Zaidan. Nah, gitu. Adalah jumlah ibtidaiyah la mahalla lahu minal i'rab. Bisa, gitu. Asani, yang kedua, al-masdar. Nahu, contohnya kiaman. Di sini maf'ul mutlak. Ya. Qama Zaidun kiaman. Kiaman ini adalah bentuk masdar, dia sebagai maf'ul mutlak didatangkan. Mutlak itu fungsinya apa? Taukid, takkid, penguat, penegas. Dan dia didatangkan dari apa? Dari kata kerja sebelumnya. Kiaman ini kan terambil dari kata kerja koma. Begitu ya. Koma Zaidun kiaman. Berarti terjemahnya apa? Zaid betul-betul telah berdiri. Jadi bisa juga kita berikan taukid di sini. Qad qama Zaidun kiaman. Bisa, udah ada qad. Qad masuk ke fi'il madi. Memberikan makna tahqiq, yakni taukid, penegas, penguat. Ditambah lagi didatangkan di akhir fa'ilnya itu adalah masdar sebagai maf'ul mutlaknya. Dari lafal fi'il sebelumnya. Sungguh luar biasa. Tidak ada lagi yang bisa mendustakan. As-salis, yang ketiga. Zorfuz zaman. Wa zorful makan. Contohnya yaumal khamis. Yauma di sini nasab karena dia menjadi keterangan waktu, disebut dengan zorfuz zaman.
min qaulika dari perkataanmu, sumtu yaumal khamis, aku berpuasa di hari Kamis. As-sani yang kedua contohnya amama syekh, amama di sini akhirannya fathah nasab dia. Contoh min qaulika jalastu amama syekh, aku duduk di hadapan syekh. Ar-rabi yang keempat adalah hal-hal menunjukkan keadaan. Ya, bisa juga kita nanti terjemahkan sambil. Rakiban di sini sambil berkendara. Ja'a Zaidun rakiban, telah datang Zaid sambil berkendara, atau bisa kita terjemahkan dalam keadaan dia berkendara. Berarti hal di sini menjelaskan keadaan siapa? Keadaan fa'il Zaid. Begitu. Bisa juga nanti ya sirtu bakian, aku berjalan sambil menangis. Ya. Dan seterusnya. Bisa diberikan contoh-contoh lain. Al-khamis yang kelima adalah tamyiz, contohnya gulaman. Nah, ini kalau dia terletak setelah apa? Adat, jumlah, angka, bilangan. Ishtara itu aku membeli, ishtara yashtari, fi'ilnya kan? Ya. Fi'lun madin mabniun ala sukun listisalihi bida'il fa'il wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, isyrina gulaman. Gulaman tamyiz. Begitu. Nasab. As-sadis yang keenam al-mustasna, ini yang pengecualian ya. Qama al-qaumu illa Zaidan. Ini kan kalimatnya positif nih ya. Tapi nanti kita akan pelajari kalau kalimatnya negatif, maka isim yang terletak setelah ilahnya bagaimana? Apakah tetap nasab? Insyaallah kita bahas. Berikutnya as-sabi yang ketujuh, ini adalah isim la. Isim la yang dimaksud dengan la di sini adalah la nafiyah lil jins. Contohnya sahiba ilmin. La sahiba ilmin mamkutun. Ya. Tidak ada pemilik ilmu yang mamkutun. Mamkutun artinya apa? Dibenci. Sekalipun ada dalam kehidupan pemilik ilmu dibenci, itu hanya datang dari hati-hati orang yang iri dan dengki. Ya. La sahiba ilmin mamkutun. Nah, as-samin yang kedelapan, al-munada. Contoh di sini talibal ilmi. Nah, talibal ilmi. Ya talibal ilmi ijtahid. Yang disebut dengan munada di sini. Maka dia di fathah ya kan? Kenapa dia di fathah? Karena dia adalah bentuk idofah. Maka mudofnya di fathah. Seperti kita memanggil nama yang susunan idofah. Abdullah. Abdullah kan itu nama orang tapi susunan idofah. Abdullah abdu mudaf. Allahinya mudaf ilaih. Kalau kita taruh huruf nida dan dia menjadi munada si Abdullah ini, maka kita panggil harus apa dengan ya Abdullah, ya Aba Bakrin. Di hadis kan ada ya Aba Bakrin. Begitu. Tapi kalau nanti namanya tunggal, langsung saja domah nanti. Ya Muhammadu. Dia tidak idofah ya. Langsung saja ya Muhammadu. Domah tanpa tanwin. Ya Ustazu, ya Syekhu, ya Hafidhu. Nah, berikutnya atasi yang kesembilan, maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli. Ijlalan dari perkataanmu, koma Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri menjelaskan sebab kenapa Zaid berdiri. Oh, ijlalan. Sebagai bentuk penghormatan kepada siapa? Amr, li amrin. Al-ashir yang ke-10, maf'ul ma'ah. Sirtu wa Zaidan. Wa-nya di situ ma'iyah, maknanya berarti terjemahnya apa? Bersama. Gitu. Bersama beriringan dengan apa? Zaid. Bukan atof. Atof yang menunjukkan makna mutlak al-jama'. Lah. Bukan. Nanti kita bahas. Kemudian yang ke-11 al-hadi asyara. Khabar kana au ihd, salah satu dari saudarinya kana ya. Naam.
karena semuanya fi'il nakis. Dan isim inna qaiman, kana Zaidun qaiman. Qaiman kan khobar kana, nasab dia. Yang kedua Zaidan min qaulika inna Zaidan qaimun. Zaidan dia dinasab karena menjadi isim inna. Yang ke-12 Na'at, langsung masuk ke tabi' nih. Na'at mansub, contohnya al-akil. Ra'aitu Zaidan al-akila. Gampang, mengikuti Zaid. Zaid kan nasab maf'ul bih. As-salis asyar, 13. Al-ma'tuf ala mansubin. Ya, ra'saha. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Pakainya hatta di sini ya. Hatta kan juga menjadi huruf ataf. Rabi' yang ke-14. Rabi' asyara. Taukidul mansub. Nah, ini taukid yang baru saja 2 pertemuan lalu kita bahas. Akramtu Zaidan nafsahu. Bukan nafsuhu, tapi nafsahu. Ya. Nah, yang ke-15 badal. Sulusahu. Akaltu raghifa sulusahu. Gitu ya. Ini badal apa ini namanya? Masih ingat nggak? Ya, badal ba'at mingkul. Sebagian keseluruhan. Kalau ba'at kul mingkul, ba'at istimal, bukan istimal, mutabik, gimana contohnya? Ra'aitu Zaidan akhoka. Saya melihat Zaid, saudaramu, yaitu saudaramu. Gitu. Itu yang ke-15. Jadi total isim yang dinasab di sini ada 15. Ya. Kita baca perkataan di bawahnya itu. Nah, ya. Wa qad taqaddama al-kalamu ala khabari kana. Dan sungguh telah berlalu al-kalam pembahasan atas khobarnya kana dan saudarinya. Dan juga pembahasan isim ini dan saudarinya. Begitu pula na'at ataf taukid badal. Sudah terbahas sebelumnya, jadi nanti tidak akan dibahas lagi di sini secara detail. Nah, atau juga secara khusus juga tak dibahas. Nah, ya. Wa baqiyatul mansubati. Wa baqiyatul mansubati. Nah, adapun isim-isim yang dinasab lainnya, sisanya, nah, sisa-sisa isim nasab yang lain, sayadzkuruha al-musannifu, akan disebutkan oleh musannif ala hadat tartib. Ya, sesuai dengan urutan tadi dibahas. Tanbih, ada catatan yang harus kita jadikan perhatian. Syekh Ahmad bin Sabit Al-Utsaimin memberikannya di sini. Lam yadhkuril musannifu, musannif tidak menyebutkan huna di sini maf'ulai zonantu, 2 maf'ulnya zonan wa akhwatiha, padahal kedua-duanya sob, ya. Kenapa? Li'annahu qad dzakaraha fil marfu'at, karena dia sungguh telah menyebutkan keduanya, yakni kedua maf'ulnya zonna di bab marfu'at, tepatnya pada bab amil-amil nawasikh, ya kan? Setelah pembahasan ina dan kana. Atau li'annahuma dakhilani fil maf'uli bihi, atau karena keduanya masuk dalam maf'ul bih, ya kan? Karena ketika masuk yang tadinya mubtada ya menjadi maf'ul bih pertamanya zona. Kemudian yang tadinya khobar menjadi maf'ul bih keduanya si zona. Seperti itu. Inilah ke-15 bab tentang isim-isim yang dinasab. Insyaallah pertemuan besok hari pagi kita akan membahas ya isim yang dinasab pertama, yakni maf'ul bih. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله في علمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. عفوا وإياكم جميعا.